Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID ini, Bu harap kalian senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan ya. Ya Bu. Hari ini masuk semua enggak? Masuk. Masuk. Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Ibu Maharani, Hadir. Siti Hafsa, Hadir Bu. Esther, Hadir Bu. Iya, hadir. Iya, ada semua ya. Oh iya, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar materi apa sih? Ada Bu. Hari ini kita bakal belajar klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar hari ini adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Indikator yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, mengetahui pengertian klasifikasi 5 kingdom, memahami dasar pengklasifikasian makhluk hidup, memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, dan menjelaskan ciri-ciri umum dalam klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Ada yang tahu nggak sih klasifikasi makhluk hidup? Siapa yang tahu? Ya, Rani, silakan. Baiklah Bu. Yang saya ketahui mengenai klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup ini merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri makhluk hidup. Terima kasih Bu. Benar sekali apa yang telah dijelaskan oleh Rani ya. Jadi, klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, morfologi, anatomi, dan ciri biokimia. Morfologi itu struktur luar tubuh, kemudian anatomi adalah struktur dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian apa sih tujuan kita dalam belajar klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama itu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup, dan mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Masuk ke macam-macam klasifikasi ya, ada 3 macam klasifikasi. Untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan macam-macam ini, biasanya disingkat dengan ABUFILO. A ini alami, kemudian Bu ini buatan, dan 3 adalah filogenetik. Yang pertama adalah klasifikasi sistem alami atau klasifikasi pertama yang dikemukakan oleh Aristoteles. Jadi sistem klasifikasi alami ini berdasarkan sifat morfologi dan bentuk fisiknya. Kemudian Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan 2, yaitu tumbuhan dan hewan. Kemudian dikelompokkan lagi tumbuhan menurut ukuran tingginya, yaitu herba, pohon, dan semak. Kemudian hewan dibedakan menjadi hewan yang hidup di darat maupun yang hidup di air. Ini gambarnya ya, untuk pohon, herba, dan semak. Ini dibedakan berdasarkan tingginya. Klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi ini dibuat untuk tujuan praktis, misalnya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Jadi klasifikasi buatan ini dikenalkan oleh orang Swedia bernama Carolus Linnaeus. Sistem klasifikasi ini disebut dengan binomial nomenklatur. Menetapkan nama makhluk hidup dengan 2 kata. Biasanya kata yang pertama disebut genus dan kata yang kedua disebut dengan spesies. Contohnya adalah biasanya mengelompokkan tumbuhan obat-obatan seperti jahe dan ginseng, kemudian tumbuhan hias, yaitu contohnya mawar dan anggrek. Klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik, muncul yaitu klasifikasi modern ya di antara klasifikasi 3 ini. Klasifikasi filogenetik ini didasarkan
tentang takson, ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, Siti Hafsah. saya ingin bertanya Bu, apakah contoh film pada hewan dan apa saja sih contoh divisi pada tumbuhan Bu? Baik, sebelumnya divisi itu untuk takson pada tumbuhan, sedangkan film adalah untuk takson pada hewan ya. Contoh pada hewannya yaitu Porifera, kemudian Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida. Kemudian yang untuk divisi contohnya yaitu Bryophyta atau lumut, kemudian Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Sampai sini sudah paham, Siti Hafsah? Paham. Iya, baik. Pintar semua ya. Selanjutnya kita masuk ke sistem 5 kingdom ya. Jadi sistem 5 kingdom ini dikemukakan oleh Robert H. Whittaker, dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kingdom Monera. Jadi kingdom Monera cirinya adalah prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah Archaeopteria dan Eubacteria. Kemudian ada kingdom Protista, uniseluler atau multiseluler. Uniseluler ini hewan yang memiliki satu sel saja. Kemudian multiseluler yang memiliki banyak sel. Dan eukaryotik. Kalau kingdom Monera prokaryotik yang tidak memiliki membran inti, pada Protista sudah kompleks karena memiliki membran inti. Kemudian kingdom fungi atau jamur. Cirinya adalah eukaryotik, heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, kemudian tidak punya klorofil juga, dan dinding selnya terbuat dari zat kitin. Kemudian kingdom Plantae cirinya adalah uniseluler dan multiseluler, eukaryotik, dan autotrof. Yang kelima adalah kingdom Animalia. Jadi lebih detail lagi bahwa Monera ini makhluk hidup yang bersel satu, yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan dan tidak mempunyai membran inti. Jadi contoh dari Monera ini ada bakteri dan ganggang hijau biru. Semua bakteri dan ganggang hijau biru contohnya adalah Anabaina, Nostoc, dan Escherichia coli. Nostoc itu gambar yang atas ya, yang bawah adalah Escherichia coli. Kemudian Protista yaitu makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak yang belum terdiferensiasi menjadi jaringan dan sudah memiliki membran inti sehingga selnya bersifat eukaryotik. Contoh dari Protista sendiri yaitu protozoa dan ganggang hijau. Euglena gambarnya yang itu ya, yang bawah. Kemudian Paramecium. Selanjutnya jamur atau fungi yaitu makhluk hidup yang unisel atau multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas hifa, kemudian tidak punya kloroplas dan berdinding sel, dan berkembang biak dengan spora. Contoh jamur yaitu ada jamur merang, kemudian agaricus, kemudian jamur tiram seperti yang biasa dimasak di dapur kalian ya. Kemudian ada tumbuhan atau Plantae. Tumbuhan adalah makhluk hidup multiseluler atau bersifat eukaryotik. Tumbuhan memiliki klorofil, berdinding sel, dan sudah berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ. Makhluk hidup termasuk tumbuhan adalah lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Yang terakhir adalah hewan atau animalia. Jadi hewan ini makhluk hidupnya multiseluler atau bersifat eukaryotik juga. Dia tidak punya kloroplas, tidak punya dinding sel. Selnya telah diferensiasi membentuk jaringan organ dan dia bisa bergerak bebas karena dia tidak memiliki dinding sel, jadi dia bisa bergerak dengan leluasa. Contoh dari hewan yaitu ada banyak sekali ya. Porifera, Coelenterata, Vertebrata. Vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang, seperti burung, gajah, ular, dan sebagainya. Dan manusia juga termasuk animalia. Ini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Ibu paparkan tadi? Iya, Lia? Ibu, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, pada kingdom Animalia selain Vertebrata ada Porifera dan Coelenterata. Nah itu contohnya apa ya Bu?
Ya, jadi Porifera itu adalah hewan yang tidak memiliki mulut, tidak memiliki jantung, tidak memiliki otak. Dia multisel. Contoh dari Porifera sendiri itu spons atau bunga karang yang biasanya hidup di laut. Dan Porifera ini juga tidak memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemudian Coelenterata ini hewan lunak yang tidak bertulang belakang. Dan dia bisa berenang bebas di laut. Contohnya adalah ubur-ubur. Sudah jelas ya? Jelas, Anak. Akses ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Tadi saya bingung di bagian bunyinya. Di situ kan ada tulisan zat pipin. Apa yang dimaksud dengan zat pipin tadi? Jadi zat pipin itu adalah komponen utama pada jamur yang dapat mengobati luka luar. Misalnya kita terluka, kemudian zat pipin itu akan mempercepat proses pembekuan darah. Paham ya? Terima kasih. Sampai di sini Ibu akan memberikan diskusi kepada kalian, diskusi kelompok ya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini ada dialogkan lagi ya, biar mudah diskusinya. Oke anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ibu ambil ya. Sudah selesai. Berhubung waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti tugas ini akan Ibu uruskan di rumah dan Ibu bagikan minggu depan ya. Rani, silakan ikutin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak. Semoga materi